Hai, saya Rahmat Aulia dengan NIM 2110125210040. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian perkembangan individu. Dalam psikologi, istilah pertumbuhan dan perkembangan sering digunakan, namun dari kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan suatu masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur, tulang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan dimaknai sebagai suatu proses menuju kematangan dalam kemampuan dan kematangan dalam belajar. Adapun perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perkembangan atau development cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Yaitu yang pertama, perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kelima, perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Misalnya, kita saat ini sedang belajar. Kita mampu mempelajari sesuatu hal yang sebelumnya harus umur segini, namun bisa dipelajari saat itu juga karena dipaksa oleh lingkungan untuk belajar. Yang kedua di sini ada pertumbuhan atau growth, cenderung lebih bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Yang pertama, pertumbuhan merujuk pada perubahan khususnya aspek fisik. Kita semakin bertambah umur, semakin tinggi kan, semakin berat dan lain-lainnya. Terus perubahan fisik, yang cowok ada punya jakun dan cewek suaranya jadi lebih cempreng dan lain-lain. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dan ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubung antar sel. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Oke, selanjutnya jika ada perkembangan tentu ada tahapan-tahapannya. Dalam pandangan Russell, tahap perkembangan pada manusia terbagi menjadi 4, yakni yang pertama masa bayi, usia 0 sampai dengan 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung melewati indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun, mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Maksudnya ini, misalnya kan bayi kan komunikasi sama orang lewat nangis aja, misalnya nggak enak, mereka nangis. Selanjutnya, yang kedua ada masa kanak-kanak awal, usia 2 tahun sampai 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu memahami hal yang bersifat abstrak. Pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. Yang ketiga ada masa kanak-kanak akhir, usia 12 sampai 15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa, berada pada tahap prasosial di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah masa dewasa. Usianya usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena mereka sudah paham, karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. Dalam perkembangan tentunya ada faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi, yaitu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor dari genetik, jadi turunan orang tua. Genetik ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan, yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan individu. Misalnya, jika lingkungan anak itu buruk terhadap perkembangannya, maka anak itu akan berkembang kepada hal-hal yang buruk juga, karena anak kan belajar lewat meniru lingkungan sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Teori ini memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungannya. Behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan terapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Teori ini tidak memperhatikan bahwa manusia lahir memiliki potensi dalam dirinya, tetapi teori belajar ini menekankan pada perlunya tingkah laku atau behavior. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR atau stimulus respon. Psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reformance dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Berkenaan dengan perubahan tingkah laku manusia, teori belajar behavioristik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian yang terpisah, artinya bahwa manusia itu terdiri dari bagian-bagian. Yang ketiga, mengamati perilaku manusia dari reaksi-reaksi yang timbul karena pengaruh stimulus. Yang keempat, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar itu bersifat mekanis. Artinya, perilaku manusia sama seperti mesin atau gejala-gejala alam. Yang kelima, perilaku manusia sangat dibutuhkan oleh masa lalu. Artinya, pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi akan mempengaruhi dan mewarnai perilaku manusia hari ini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak diakibatkan oleh proses kebiasaan. Dan yang terakhir, ciri khas dalam pemecahan masalah menurut behavioristik dilakukan dengan cara mencoba-coba atau trial and error. Kemudian ada teori classical conditioning. Teori ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov dari tahun 1849 sampai 1936. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara memberikan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pavlov melakukan eksperimennya di laboratorium dengan melakukan operasi kecil-kecilan di pipi seekor anjing. Hal ini bertujuan agar kelenjar liur terlihat dari luar kulit si anjing.
Saluran kecil yang dipasang di pipi anjing bertujuan mengukur intensitas aliran air liur anjing tersebut. Akhirnya, dari eksperimen tersebut, Pavlov mengangkat beberapa prinsip pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pergetaran atau excitation. Konsep ini menyatakan bahwa suatu rangsangan tak terlazim atau alami dapat membangkitkan reaksi sel-sel tertentu, sehingga dapat menghasilkan tindakan balas. Misalnya, makanan menimbulkan tindak dan balas keluarnya air liur. Yang kedua ada penularan atau irradiation, yaitu terjadinya reaksi dan sel-sel lain yang berada di sekitar kawasan sel-sel yang berkenaan dengan rangsangan tak lazim. Misalnya, ketika melihat makanan, selain keluar air liur, keluar pula keringat. Yang ketiga ada generalisasi rangsangan atau stimulus generalization, yaitu keadaan di mana organisme memberikan balasan yang sama terhadap rangsangan tertentu yang memiliki kesamaan walaupun tidak serupa. Misalnya, memberikan balas yang sama terhadap berbagai jenis makanan yang memiliki kesamaan. Yang keempat, penghapusan atau extinction, yaitu suatu tindak balas akan hilang secara perlahan-lahan apabila makin berkurangnya keterkaitan dengan rangsangan tak terlazim atau alami. Misalnya, tindak balas keluarnya air liur makin berkurang dan hilang sama sekali setelah tidak dipasangkan dengan pemberian makanan. Berikutnya yaitu teori operant conditioning. Teori ini dimunculkan oleh Edward Lee Thorndike atau yang lebih dikenal dengan Thorndike. Thorndike menjelaskan ketika munculnya stimulus dan respon atas dasar beberapa hukum-hukum, yaitu diantaranya yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, ialah perubahan tingkah laku karena adanya kesiapan dari seseorang dan akan memunculkan kepuasan pada seseorang tersebut. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise, ialah intensitas tingkah laku dilatih atau digunakan, maka aktivitas tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effect, ialah hubungan linearitas stimulus dengan respon akan semakin baik jika menyenangkan. Selanjutnya, teori behavioristik. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak selalu tampak baiknya saja, namun ada efek buruknya juga saat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun kelebihan dari teori behavioristik, yang pertama, teori ini dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang kedua, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan berupa kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang ketiga, teori ini cocok digunakan untuk melatih siswa yang masih membutuhkan peran orang dewasa, suka mengulangi dan dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk penghargaan langsung. Kemudian, kekurangan
kekurangan dari teori behavioristik. Yang pertama, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menjadikan siswa sebagai individu pasif. Yang kedua, pembelajaran siswa berpusat pada guru dan bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang ketiga, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran menjadikan proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang pengembangan individu dan konsep-konsep teori belajar, behaviorisme. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.